Baik, selamat malam teman-teman Roman Kopi. Malam ini kembali podcast ngobrol pikiran hadir bersama seorang narasumber, seorang teman, tepatnya teman baik, Bung BR. Apa kabar Bung? Kabar baik. Kabar baik ya. Ini podcast apa radio ya? Jadi Bung BR, malam ini kita mau teman-teman ngobrol pikiran malam ini kita mau membahas seputar dunia jurnalisme, terutama jurnalisme investigasi ya. Kebetulan BR ini punya banyak pengalaman seputar dunia jurnalisme. Kami ingin coba membeberkan kepada teman-teman ngobrol pikiran Roman Kopi. Dari mana beliau memulai, kemudian seperti apa proses-prosesnya. Barangkali ada 1-2 orang yang tertarik untuk menjadi jurnalis investigasi. Begitu ya, Bung ya? Iya. Itu yang kita berharap ada jadi influencer ya, biar banyak orang yang mau jadi jurnalis investigasi. Ya walaupun kebanyakan kalau orang udah dengar ceritanya dia jadi malas. Jadi malas ya, karena rumit. Karena rumit, karena ngeri. Oke. Ya tapi bolehlah dicoba kan. Bung BR ini kan jurnalis di harian analisa ya. Ya, Tepatnya sekarang menjabat sebagai asisten redaktur ya. Atau udah redaktur? Wakil redaktur Wakil di redaktur. Analisa Cetak. Wakil redaktur di Analisa Cetak. Ini pangkatnya banyak nih. Wakil redaktur pelaksana di analisadaily.com. Wakil redaktur pelaksana di analisadaily.com. Nah, ini dari mana awalnya Bung BR, coba bisa ceritakan dari mana awalnya menjadi seorang jurnalis itu? Apakah memang cita-cita atau nyemplung atau secara tidak sengaja? Nyemplung ya. Nyemplung ya. Memang sudah direncanakan atau Nggak direncanakan. Jadi dulu saya punya teman namanya Juara Putra Sakti Tulungan. ini masih hidup orangnya? Masih lah Masih dia. ya. Ini kalau nonton dia pasti. Oke. Nah jadi waktu itu kita lagi berjuang mau merintis usaha, tapi dia udah tamat duluan, saya masih ngomongnya saya atau aku nih? Bebas. Bebas ya. Iya, hamba juga boleh. Saya, ya kayak kok formal sekali ya saya gitu ya. Oke. Jadi aku sih. Kalau aku kok kayak anak milenial. anak band. Oke, balik lagi ya. Ya jadi saya aja lah saya. Jadi saya punya teman namanya Juara. Juara itu dulu teman SMA, teman kuliah. Lalu kemudian kami merintis. Dia tamat duluan. Baru kemudian saya lama tamat kan, seperti Bung tahu lah ya kan. Iya, Lama iya. tamat. Jadi Spesialis 6 semester ya? Iya, spesialis Semester 6 tahun. spesialis 6 tahun ya. Syukur-syukur nggak di DO. Jadi ketika kami sedang mencoba untuk merintis usaha, lalu kemudian dia pergi ke Jakarta untuk bekerja. Jadi karena waktu itu cuman tinggal kami berdua yang stay di Medan, sementara rekan-rekan yang lain udah merantau jauh keluar kota. Jadi saya seperti kehilangan gitu, kehilangan teman ya. Merasa sebatang kara ya? Iya, merasa sebatang kara. Sebagai mahasiswa yang nggak tamat-tamat. Sebagai mahasiswa yang nggak tamat-tamat, sedih ditinggal oleh teman satu-satunya waktu itu yang masih punya pemikiran yang sama untuk membangun bisnis. Nah karena dia kerja, ya akhirnya saya mencoba lah mencari pekerjaan. Mencari peruntungan. Mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan ijazah. Jadi waktu itu kebetulan di Analisa buka lowongan. Salah satu senior tuh Bang Yulhasni mengabarkan bahwa Analisa buka lowongan. Saya bilang sama dia, saya nggak punya ijazah. Gitu. Jadi ya udah kamu lampirin aja tulisan-tulisan kamu yang pernah terbit di Analisa. Kebetulan waktu mahasiswa kan saya pernah nulis cerpen, nulis puisi, nulis opini, nulis kritik sastra. Nah itu akhirnya saya lampirin semua. Ya alhamdulillah waktu pemberkasan saya salah satu yang lolos. Oh, satu dari Salah satu dari berapa waktu itu ya? 2 orang. Enggak lah, banyak tuh. Ada 25-an kalau nggak salah. Iya. Ternyata punya saingan juga ya. Punya. Kirain ini cuma 1 orang. Jadi modalnya tulisan-tulisan di Analisa, bukan ijazah, baru disuruh ujian. Nah, disuruh ujiannya kayak ujian PNS waktu itu kan. Ya, udah dilewati psikotes, Tahun training berapa 3 bulan, 2012. Berarti pertama kali Bung BR ini
Bambang Rianto ini pertama kali terjun di tahun 2012 di dunia jurnalis. Ya, 2012 lah, tapi diangkat 2013 pegawai tetap. Jadi selanjutnya menjadi jurnalis lah di harian Analisa. Ya, itulah dia awalnya tidak direncanakan ya, karena ada kesempatan datang coba nyemplung, ya makanya saya bilang nyemplung. Nyemplung ya. Iya. Ya udah akhirnya karena sudah menjadi pekerjaan, mau nggak mau kan harus ditekuni ya. Iya. Karena juga waktu itu mau nyoba-nyoba tempat lain, ijazah belum keluar. Ya, jadi ya udah akhirnya dianalisa, tapi dalam kurun waktu setelah diangkat jadi pegawai tetap, alhamdulillah langsung lulus S1 lah. Langsung lulus Ya, S1. jadi ijazah S1-nya tetap dilampirkan di dalam Tetap berguna lah ya. tetap berguna lah. Jadi ijazah yang 6 tahun Ijazah itu yang 6 tahun itu tetap berguna ya. di Andrian Analisa gitu. Fotokopinya legalisir, disimpan orang itu. disimpan untuk ini ya. Disimpan sebagai pemberkasan. Nah, itu sebenarnya kronologisnya. Oke, baik. Dimulai tahun 2012. 12. Tetapi kan nyemplungnya itu telah ada dasar ya sebelumnya. Iya, Ya. dasarnya ya suka menulis saja, Iya. terutama sastra lah kan, nulis puisi, nulis cerpen, banyak kan kritik sastra sih waktu itu. Bung sendiri kuliahnya di Fakultas Sastra ya? Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Nah, kuliahnya di Fakultas Sastra Indonesia di Universitas Sumatera Utara. Sekarang ya? ilmu budaya. Sekarang jadi Fakultas Ilmu Budaya USU ya. Ilmu budaya Berarti penghuni setia kantin meme ini ya. Harusnya ya. dan sekretariat teater U. Nah, karena pernah menjabat juga sebagai ketua teater U ya. Ya, menjabat ketua teater U 3 tahun. 3 tahun. 2018-2019 itu PLT, gantikan Bang Murdep. Jadi ada PLT juga. Ada. Jadi Bang Murdep waktu itu udah tamat karena belum bisa pemilihan, jadi akhirnya saya disuruh melanjutkan. Nah, PLT setahun, kemudian terpilih. Lawannya Ricky Likur. Ricky Likur namanya. Ini juga orangnya masih ada nih. Masih sehat deh. Masih sehat. Nah, kemudian kita menarik ke jurnalis ya menjadi satu yang umum ya, jurnalis. Tetapi ada yang lebih khusus bahwa menyemplungkan diri di jurnalisme investigasi. Ya. Sebenarnya jurnalisme investigasi ini bentuknya seperti apa sebenarnya? Sehingga ada satu kelompok jurnalis yang disebut sebagai jurnalis investigasi. Itu seperti apa sebenarnya? Apakah itu bagian dari bidang khusus atau seperti apa, Bung? Iya, memang kalau kita lihat jurnalis itu kan banyak macamnya ya. Kalau kita sering berkecimpung di politik, ada jurnalis politik. Kalau dia sering ekonomi, dia jurnalis ekonomi. Kalau dia concern ke anak-anak perempuan, dia jurnalis perempuan. Jadi kalau dia lingkungan, ada jurnalis lingkungan. Nah, investigasi ini memang salah satu bidang atau kumpulan dari orang-orang yang suka untuk melakukan sebuah liputan investigasi. Sebenarnya mungkin itu ya. Dia tidak apa ya, beda dengan jurnalis lingkungan. Jurnalis ini dia lebih kepada ke skill, keahlian khusus yang memang orang-orangnya juga nggak banyak gitu. Kalau untuk melakukan sebuah liputan jurnalis investigasi itu kan memang dibutuhkan kemampuan, pengetahuan, keberanian yang di luar batas. Ya. Karena Bung sendiri kan adanya di Kota Medan ya, berkantor medianya ada di Kota Medan. Ya. Sementara yang selama ini sering kita dengar bahwa liputan investigasi itu banyak dimotori di pusat gitu ya, di Jakarta, jurnalis-jurnalis di sana gitu. Nah, kok bisa gitu? Dari mana? Apakah memang itu jadi penugasan kantor atau seperti apa sehingga bisa jadi jurnalis investigasi? Awalnya gini ya. Awalnya sih karena kegelisahan seorang jurnalis muda ketika itulah kan. Melihat fenomena pemberitaan di Kota Medan yang rata-rata air lah kalau kita katakan ya kan. Bung berani mengatakan bahwa pemberitaan di Kota Ya Medan lah, rata-rata air. air lah kan. Ini disensor? Enggak lah, Oh, enggak ya. mainkan Oke, aja. Karena baik. memang itu adalah fakta ya bahwa Oke, baik. bahwa hari ini memang dalam tanda petik termasuk tempat saya bekerja ya gitu ya, lebih kepada untuk safety ya. Karena memang pemberitaannya itu ya tidak terlalu keras walaupun mengkritik, tapi tidak sampai pada level investigasi. Tidak Tidak mendalam. sampai pada investigatif reporting.
paling mentok di in-depth reporting itu pun jarang sekali. Nah, bedanya apa Bu antara in-depth reporting dengan investigasi reporting? Kalau in-depth reporting dia liputan mendalam tapi tidak menunjuk siapa penjahatnya. Kalau investigasi itu malah menunjuk siapa Iya, penjahat. Sampai harus seperti itu. harus keberhasilan sebuah investigasi itu adalah kita tahu siapa penjahatnya dan kita berhasil mengkonfirmasi si penjahat itu. Jadi memang kita harus mencari orang yang paling bertanggung jawab terhadap liputan yang mau kita laporkan. Kalau dia kasus korupsi, dia harus tuding mukanya siapa. Si A korupsi. Itu langsung seperti Ya itu. langsung. Itulah perbedaan in-depth dengan investigasi. Lebih kepada kayak detektif sih investigasi. Dan kemudian itu kan juga membutuhkan usaha yang besar ya. Sampai kan nggak Ya. boleh sembarangan, apalagi di zaman seperti ini undang-undang ITE kan tidak mudah. Ya makanya kita selalu berangkat kepada data dan fakta. Data, fakta, dan verifikasi di lapangan. Itu yang paling utama. Jadi ketika misalnya kita sudah tahu lah si A melakukan korupsi, kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk menuliskan itu kan. Kita butuh proses yang panjang. Kita membuktikan dia korupsinya misalnya di dana bansos. Ya kita telusuri dulu dia korupsinya di mana. Kita panggil narasumber-narasumber yang mau jadi whistleblower. Kita cari fakta-fakta yang kita bisa verifikasi. Lalu kemudian ketika semua itu sudah terkumpul, semua bukti mengarah kepada si A tadi yang melakukan korupsi, baru kita melakukan upaya cover both side ya. Kita klarifikasi dia, bukan klarifikasi ya, apa namanya istilahnya tuh? Jadi konfirmasi ke pihak yang bersangkutan. Ketika sudah dapat konfirmasi baru dinyatakan investigasi itu berhasil. Kalau dia tidak terkonfirmasi maka dia tidak bisa terbit. Tidak bisa terbit. Tidak bisa terbit. Berarti konfirmasi ini jadi paku mati ya. Harga mati ya. Harga yang paling harus bisa dibayarkan oleh si jurnalis investigasi, bagaimanapun caranya, sesulit apapun orang yang ditemui, harus ada upaya konfirmasi. Kalau nggak ada konfirmasi ya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan pekerjaan tidak mudah ya. Kita harus mengkonfirmasi orang yang melakukan korupsi misalnya. Ini kan juga sesuatu yang ya makanya itu karena tidak mudah dan sulit, investigator di Sumatera Utara sendiri barangkali tidak banyak ya. Tidak banyak ya. Tidak banyak. Nah, kalau ditarik lagi ke pengalaman saya, kenapa kemudian saya nyemplung di dunia investigasi itu karena itu tadi kegelisahan waktu jadi jurnalis muda, pengen sesuatu yang berbeda gitu, pengen punya prestasi lah katakan. Jadi waktu itu ada buka fellowship gitu, saya searching di internet, buka fellowship investigasi, lalu kemudian saya buat tour liputan investigasi. Waktu itu liputan pertama saya adalah soal pemilu. Investigasi pemilu di sebuah daerah di Sumatera Utara lah ya. Tidak bisa disebutkan nama daerahnya. Di Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang. Okay. Nah, itu fellowship ya waktu itu ya? Iya, itu fellowship, lolos, lalu kemudian pelatihan di Jakarta, lalu kemudian di mentoring. Mentornya itu Bli Komang, Wahyu Diatmika, dia sekarang Pemret Tempo ya. Langsung berguru ke... Ya waktu itu dia belum Pemret. Oh ya, artinya dia langsung ke Tempo berguru waktu itu. Iya, karena kan itu para peserta dibagi per mentor. Nah, kebetulan saya dapatnya si Bang Bli Komang itu, Wahyu Diatmika ya. Nah, dimentori sama dia. Ya, karena beberapa pertimbangan fellowship itu kemudian tidak terbit di media saya. Ini sensor aja kali ya. Ternyata Anda takut juga. Enggak, karena kan ini emang kalau cerita itu ya faktanya seperti itu. Jadi artinya banyak sekali liku-likunya yang harus dilewati sehingga kemudian investigasi itu diterbitkan di laman PPMN. Ya waktu itu Bli Komang bahkan ingin liputan itu terbit di tempo.co, Tempo Online. Tapi karena memang kantor dari saya juga tidak mengizinkan liputan itu diambil alih sama Tempo, ya sudah akhirnya diterbitkan di laman PPMN. Kalau nggak salah masih ada sekarang. Berarti terbitlah di laman PPMN. Terbitlah di laman PPMN dan
kebetulan saya menjadi salah satu fellowship terbaik lah karena ketika itu. Nah, Jadi mendapatkan iya, penghargaan lah ya, fellowship ini sebagai reward fellowship terbaik. sebagai fellowship dengan nilai A, karena ada nilainya itu. Jadi ada nilai A. Salah satu ya, karena kita yang dapat fellowship kalau nggak salah ada 10 gitu lah. Dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kemudian secara itunya berarti itulah pertama sekali Ya itu pertama kali berkecimpung. di investigasi. Nah ternyata reward itu berlanjut gitu. Karena dianggap terbaik, kita disekolahin dalam tanda petik ya kan, di Tempo, magang. Jadi ada 3 terbaik dicetak tuh ada analisa harian analisa di Medan, saya. Lalu kemudian untuk online itu Kompas Bandung, kompas.com Bandung, baru radio RRI dari Mas Taufik. Nah, jadi 3 kami disekolahin di Tempo selama 3 bulan. Selama 3 bulan Oleh pihak PPMN ya. PPMN ini apa sebenarnya? PPMN itu sebuah lembaga nirlaba lah yang concern terhadap pengembangan media. Terutama apakah khusus investigasi atau? Iya, dia memang concern ke investigasi, ke perempuan juga. Artinya kalau misalnya ada jurnalis-jurnalis di media lain di Kota Medan yang ingin ikut ya di situ untuk ikut di fellowship bisa bisa mengakses situs PPMN dan menunggu program-program dia karena dia setiap tahun ada programnya itu. Ada program ya walaupun nggak setiap tahun investigasi ya, macam-macam lah. Saya pengen tahu Bu, apakah boleh tahu misalnya apa dampak dari investigasi pemilu itu di Kabupaten Deli Serdang? Apakah ada dampaknya? Secara langsung sebenarnya nggak ada. Jadi memang ya rata-rata. Temuannya apa sih sebenarnya di situ? Ya sebenarnya lebih kepada pelanggaran ya. Pelanggaran pemilu. Tapi kalau untuk lebih detailnya karena itu agak sensitif ya. Nggak apa-apa dia dibilang di sini. Karena sensitifnya begini, hasilnya sudah hasil investigasi kan sudah terbit. Iya, memang sudah terbit, tapi kan penguasa hari ini masih terkait dengan terkait dengan. Jadi kalau mau baca silakan di PPMN lah kan. Di laman PPMN silakan ya gitu. Ini berbahaya nih podcastnya nih ya kan. Saya bisa besok di Sater rumah saya Deli Serdang soalnya, Bung. Jangan dipancing-pancing lah. Karena ini memang buka-bukaan. Oh iya, memang. Apa beda kita dengan? Nggak ada sih. Dengan itu salah satu investigasi yang dilakukan pemilu gitu. Ya mungkin kalau mau cerita detail kita lebih ke investigasi yang lain lah, misalnya kayak di Nias Selatan waktu itu politik dinasti, lalu kemudian di Pak Barat tuh ada Remigo Yolando Brutu, saya juga melakukan investigasi itu sama Remigo. Remigo itu kan udah ditangkap jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya karena sudah terbukti secara hukum ya. Sudah terbukti secara hukum. Lalu kemudian ke Cina investigasi kapal ikan. Tapi sebelum dibongkar nih, ini teman-teman ngobrol pikiran juga. Acaranya ngobrol pikiran. Iya, namanya ngobrol pikiran. Ya udah diundang. Baru tahu ya, kirain namanya Roman Kopi. Oke lah. Jadi ngobrol pikiran Roman Kopi. Oh, iya. Nah, jadi gini, sebelum kita berlanjut ya, karena memang kami sengaja mengungkap cerita-cerita si wartawan investigasi ini dari hal-hal yang paling sederhana. Kemudian ada kisah yang mungkin saya sendiri sempat mendengar cerita ini dan cukup bergidik ya, bahwa memang menjadi wartawan investigasi ini taruhannya memang besar, bisa nyawa, dan itu tidak main-main ya, bahkan harus menyaru atau dalam tanda ini ya berkamuflase menjadi ini menjadi itu. Investigasi partisipatif. Investigasi partisipatif dan kita harus menjadi pelaku. Iya kan, partisipasi kita ikut ke dalam itu. Menjadi pelaku atau menjadi korban? Menjadi korban. Jadi setelah tadi Deli Serdang ini agak berbahaya kata tapi kalau mau tahu silakan akses lamannya PPMN. Ada hasil investigasi di situ. Buat aja investigasi pemilu Deli Serdang. Investigasi pemilu Deli Serdang, dan mana tahu ada teman-teman yang mau menjadikan ini rujukan skripsi juga bisa. Tapi udah lama itu, udah tahun 2000 kalau nggak salah 2013 ya. Berarti setahun setelah menjadi wartawan sudah buat kerusuhan. Sudah buat masalah. Buat kerusuhan di des saya juga, kerusuhan dalam tanda petik ya, karena banyak perdebatan di situ. Oke, setelah menjadi wartawan perusuh di pemilu, sekali lah, investigasi pemilu di Deli Serdang, kemudian Bung
investigasi di Nias. Iya, saya ke Nias dulu Nias. atau Pak Barat dulu? Nias dulu. Nias dulu. Nah, Iya, ini Nias. apalagi yang Anda buat kerusuhan di sana? Di Nias Selatan itu investigasi politik dinasti. Wah, politik Di Nias dinasti. Selatan ya. Ya. Ini nggak ada kaitannya dengan ini. Nggak ada. Oke. Pokoknya saya itulah dinasti. Ya, di mana-mana kan selalu ada politik dinasti. Tapi di Nias Selatan ini unik ya. Uniknya waktu itu saya mendapat temuan itu dari mulai KPU, bupati, sampai kemudian yang terpilih jadi anggota dewan itu rata-rata masih satu klan. Satu klan. Satu klan. Bukan gini. Apakah itu ada ibu, ada ayah, atau bapaknya? Abang beradik ya, abang beradik, abang sepupu, adik sepupu, sampai suami istri jadi ini anak dari suami. Itu politik dinasti. Politik dinasti. Menurut Bung itu politik dinasti ya. Iya dan memang pembuktiannya adalah terjadi itu. memang Oke. ada. Dan Nah. saya kebetulan dapat whistleblower-nya waktu itu. Langsung dapat. Nah. Dan whistleblower-nya tidak terjadi apa-apa nih dengan whistleblower ya? Enggak ada. Nggak ada ya? Masih saya enggak komen-komen lagi sih dia ada lost contact ya. Tapi kayaknya enggak apa-apa sih. Dia. Mudah-mudahan kalau nonton, Iya. tolong kabari bahwa Anda sehat-sehat saja Nah, gitu ini ya. unik juga deh. Nah, gimana? Waktu itu saya ngelapor ke kantor untuk melakukan langsung terjun ke Nias Selatan. Kantor tuh agak kurang setuju karena berkaitan dengan berbahayanya gitu. Iya. Melakukan sebuah liputan di sebuah kota apalagi Nias Selatan yang jauh dari akses informasi ya, jauh dari orang-orang sekitar. Jadi kantor harian analisa abang-abang di analisa itu agak khawatir dengan tingkat keselamatan saya waktu itu ya, karena ya kita tahu bahwa investigasi kan memang agak berbahaya gitu. Agak berbahaya. Nah, jadi tapi karena sudah diingetin, walaupun sudah diingetin gitu, tapi tetap berangkat juga. Tetap bebal ya. Bebal ya. Ya, tetap bebal Ya ya. karena waktu itu kan masih keberaniannya itu masih 100% lah ya. Kalau sekarang Sekarang dia udah ke 60 lah ya. seiring dengan pertumbuhan Seiring dengan uban ya? pertumbuhan ya, macam-macam lah. Macam-macam ya. Ya. Nah, setelah saya mau tahu dari Nias itu apa yang dihasilkan dari situ gitu. Apa maksudnya apa dampaknya? Setelah Bung tadi investigasi kemudian itu diberitakan ya? Diberitakan 2 kali tuh. Di Halaman analisa ada. di halaman analisa Di analisa diberitakan. ada, ya, ada. Berarti 2 episode ya? 2 episode. 2 episode ya. Iya. Tidak sempat berepisode seperti Enggak, sinetron cuman 2 episode. Cuma 2 Ya, episode ya. karena memang kan investigasi itu sebenarnya pembuktiannya sekali aja cukup. Harusnya ya. Harusnya kalau dia diungkap terus berkali-kali itu nanti timbul tendensi kesannya. Nah, kita sebenarnya kalau mau buat sebuah liputan investigasi berapa seri tuntas udah selesai. Selesai gitu ya. Bukan diungkit lagi masalah yang sama, enggak. Kalaupun kita mengungkit lagi masalah yang kebetulan orangnya sama, itu isunya harus berbeda. Harus berbeda ya. Iya, itu supaya nggak timbul tendensi. Kan kita sebenarnya bikin liputan itu kan bukan karena kita kesal sama personalnya, Iya. tapi kita dapat ada kejahatan yang kebetulan itu terjadinya di Nias Selatan. Nah, selesai dari Nias Selatan, Bung lanjut ke Papak Barat. Pakpak Barat. Nah, Ya. ini menarik ya. Ini kayak satu-satu dirunut nih ya. Ya, kita harus tahu Oh, bahwa iya. perjalanan investigasi. Jadi orang yang hadir juga di sini tidak sembarangan, Bu. Iya ya. Ya, Oh, iya. kalau masih 1 kali investigasi nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Minimal pernah terancam lah. Nah, setelah itu, setelah dari Nias Selatan, kemudian bergerak ke Papak Barat. Ya, ke Pakpak Barat. Kerusuhan apa lagi yang Anda perbuat di sana? Di Pakpak Barat itu saya menemukan saya ya karena seorang investigator tuh harus menemukan dulu apa. Tapi sebelum kita lanjut nih, Anda mau pesan kopi atau tidak? Nggak ada. Oh, tidak Nih, ada. aku aja kalau ada aku boleh. Jadi nah di sini sebenarnya bebas mau pesan kopi, mau istirahat juga bisa, permisi. Mungkin Anda sudah mulai keringatan, Nah, tidak ya? Ini sering kok saya ulang-ulang di seminar, di kalau saya ngisi kuliah, Oh, ngisi perkuliahan di umum. perkuliahan, di jurnal umum gitu kan. Iya. Kalau diundang jadi pembicara, ini sering saya ulang-ulang. Jadi bukan barang rahasia lagi ya. Enggak, saya memang karena itu kan fakta yang waktu itu saya temukan. Oh, itu fakta yang itu ya. Oke. Nah, boleh kita bergeser nih dari Nias kita terbang ke Papak Barat. Nah, apa yang terjadi di Papak Barat ini? Di Papak Barat saya menemukan kekayaan Remigo Yolando Bruto itu
sebutnya namanya. Iya. Bupati. Boleh dong. Boleh ya. Memang itu ya. Iya. Saya menemukan ya. Saya menemukan. Saya kan bukan polisi ya. Kalau saya Iya. menemukan kan nggak apa-apa. Saya dapat informasi. Enggak, datanya Data- ada datanya. di LHKPN, laporan harta kekayaan itu boleh pejabat. diakses publik. Boleh, Boleh, publik nah. itu publik. Nah, Nah, jadi terus? saya menemukan harta Remigo itu waktu dia menjabat sekitar 3 tahun, 5 tahun di penghujung jabatannya itu melonjak. Melonjak. Saya lupa sih detailnya, tapi melonjak sangat tinggi lah, bisa 200% atau 300% gitu lah. Misalnya dari harta pertama. Misalnya dari 100 juta dia tiba-tiba 300 juta. Dan itu tidak rasional menurut. Ya kalau dalam perhitungan gaji seorang bupati kan bisa dihitung ya. Iya. Gaji dengan Atau dia punya bisnis. ya bisa jadi, tapi dia kan harus fokus ke ininya, ke persoalan pejabat publiknya gitu. Oh, jadi lonjakannya itu tidak rasional menurut. Tidak rasional Bung dan itu terjadi di rentang waktu dia menjabat gitu. dan itu cukup dekat gitu. Maksudnya? Dalam Iya. waktu berapa tahun gitu? 3 tahun, 3 tahun ya. 3 tahun, 4 tahun gitu lah. Nah, kalau tadi cerita mungkin dia berbisnis atau apa ya mungkin gitu. Tapi ada penambahan-penambahan misalnya kayak tanah, lalu Aset ya? kemudian rumah, mobil lah. Jadi sesuatu yang mencurigakan lah. Ya. Walaupun waktu saya konfirmasi langsung ke Pak Remigonya, terima kasih. Ini nggak apa-apa nih, kalangin kamera. nanti diedit ya. Enggak, dia enggak edit. Dia, Oh, dia nggak ada? kalau ngantar kopi berarti Memang gitu bisa aja? Ngopi. Oh, Namanya iya. ngobrol ngopi. Ngopi ya, ngobrol pintar ya. Jadi Ngobrol pikiran. ngobrol pikiran. Iya. Kalau pintar belum tentu. Oke. Oke. Sampai mana tadi? Gara-gara tukang antar kopi lupa ternyata ya. ternyata fokus Anda itu mudah diganggu hanya Ya. dengan secangkir kopi gitu. Ya, nah, karena- selanjutnya Remigo tadi Ya Remigo. ya Remigo- mudah-mudahan sebelum kita lanjut ya ini tidak punya tendensi apa-apa Nggak ada, ya. nggak Cuma ada nih. kasih tahu bahwa Saya pernah melakukan investigasi itu dan sebagai informasi juga mantan bupati mantan Ya. bupati Papua Barat ini sekarang sedang menjalani proses hukum Proses atau hukum. sudah selesai apa belum ya? Belum. Belum ya? Kayaknya dia 6. Oke, nah selanjutnya dari investigasi itu ada lonjakan harta. Apa yang Bung lakukan sehingga bisa langsung mengakses ke Ya, LHKPN itu kan mudah sekali. Dia dulu belajarnya jurnalisme data. Jadi investigasi reporting agak apa ya, agak ya namanya kita di pinggir jalan, Bung. podcast kaki lima ini ya. Podcast kelima. Oke, jadi apa namanya tadi waktu itu kan data yang bisa diakses oleh publik, namanya jurnalisme data. Nah kita belajar pakai data-data, angka-angka. Jadi kita nggak cerita korupsinya dia apa enggak. Kita juga nggak nuduh dia korupsi. Kita cuma mempertanyakan Kok besar? kenapa hartamu melonjak begitu tinggi gitu kan. Jadi nah waktu itu saya kesana melakukan konfirmasi itu malam-malam. Langsung ketemu. Langsung ketemu. Nah, ini juga bagian pembelajaran ya bahwa menjadi investigator itu juga tidak mudah, bahkan harus langsung menyentuh Ya, objek yang sedang diinvestigasi. harus Nah, Anda datang ke Pak-Pak lah. Papua Barat ya. ke rumah dinas yang bersangkutan lah kan. Langsung ke rumah dinas, Ya. kemudian Saya bawa kawan waktu itu. nah, Karena memang idealnya dalam sebuah investigasi ketika melakukan konfirmasi itu harus lebih dari satu. supaya ada saksi. Supaya ada saksi, supaya ada kawan, Ya. supaya kalau dia papain itu kita nggak khawatir. Ya. Jadi Atau juga supaya kalau nanti ada dugaan suap atau suap apa, dan segala macam ya. bisa. teman kita bisa ngasih tahu oh dia nolak gitu. Oke. Atau sama-sama nerima gitu. Ya kan bisa aja gitu. kan. Sama-sama bersepakat. Sama-sama untuk- bersepakat tuh. Tapi Ya, oke. Next. Terus nah, jadi saya bawa si Haris tuh. Ah. Haris muda, masih hidup juga orangnya. Jadi nama-nama yang sebutin tadi rata-rata masih hidup ya? Hah? Masih hidup ya rata-rata Masih, ya? masih. Bisa Udah jadi- dikonfirmasi lagi. Bisa. Bisa. Oke. Kalau nggak percaya bisa langsung ngubungin si Haris muda ya kan. Jadi dia ikut sama Baong juga waktu itu. Baong sebagai drivernya waktu itu. Jadi ya karena kita kan sebelumnya dalam investigasi ini kalau kita melakukan konfirmasi kita harus mapping dulu. Misalnya saya mau ketemu sama Bupati Remigo kan, saya harus pelajari dulu latar belakang dia apa, supaya kita bisa mengantisipasi. Ya setelah saya pelajari, lalu kemudian saya datang ke rumahnya dan
saya menggunakan teknik wawancara bubur panas. Bubur panas. Ya, istilahnya Anda gitu. mau bubur panas? Enggak. Oh, enggak. Jadi teknik bubur panas tuh gini. Oke. Nah, Kita ini penting ya. Ini rahasia. Teknik. Teknik yang ini mahal. Ini teknik ini Mahal. mahal. Oke. Ini kalau di apa tuh Tempo Institute bayar nih. Oh, betul bayar ya. Iya. Kalau malam ini kita kasih Malam ini gratis kita ya? kasih gratis aja lah. Oke. Jadi teknik bubur panas itu adalah kita ngobrolin yang ringan-ringan dulu sama Remigo. Saya tanya prestasi dia, saya tanya Yang kenapa. membanggakan. Ya artinya kita membangun suasana supaya dia nggak terkejut. Tapi dia kan Remigo kan bukan orang bodoh, dia orang Iya. pintar. Ya. Dia selalu bertanya kenapa saya datang malam-malam dan memaksakan diri untuk datang. Nah ketika saya buka laporan LHKPN-nya lalu kemudian saya sampaikan data-data itu, dia terkejut. Dia bilang, dia sampai bertanya, kamu KPK ya katanya. Saya bukan KPK pak, saya harus pakai badge kan, saya tunjukin badge-nya, ID card-nya, ID resminya nih dari analisa. Terus disediain minum kan saya nggak mau minum, teman-teman saya pada minum tuh, saya harus minum tuh. Nah, teman-teman yang Anda bawa Iya. ini minum. Minum. Etikanya boleh tidak? Boleh sih. Boleh. Cuman kan waktu saya kan tahu saya mau ngapain, jadi ya saya harus aware lah gitu. Iya. Kalau dikasih minum nanti tahap apa isinya Iya. gitu kan. Jadi saya memang nggak minum. Terus si Remigo ini semakin yakin bahwa saya dari KPK karena saya nggak mau minum. Oh ya, karena kalau katanya kalau KPK itu datang dia nggak mau minum gitu iya, ya. nggak mau minum, nggak Iya. kasih makan juga nggak mau. Nah, jadi ya singkat cerita akhirnya dia bilang bahwa apa yang tertulis di LHKPN itu adalah salah tulis. Gitu. Oh, Dia apologinya. memudahkan aja. Ya itu ya apa sih ya apa istilahnya itu pembenaran dari dia atau ya itulah yang dia menjawab Pembelaan bahwa dia ingin memperbaiki itu tapi nggak sempat. Nah itulah dia. Ya akhirnya liputan itu terbit sebelum pemilihan. Jadi kalau nggak salah pemilihan waktu itu tanggal 9, terbitnya itu tanggal 8. Oh, 1 hari sebelum Satu hari pemilihan. sebelum pemilihan. Nah jadi Apakah itu memang sesuatu yang disengaja 1 hari sebelum pemilihan? enggak, itu nggak sengaja. Itu karena memang ya liputan investigasi ini kan payah kalau di deadline-in kan. Tapi harus dikerjain sesuai deadline. Jadi saya ya kebiasaan mengerjakan itu di last minute kan. Karena kalau liputan itu terbit setelah pemilihan dan dia terpilih itu nggak ada gunanya. Nah tujuan dari liputan itu adalah untuk memberikan semacam pengetahuan sama masyarakat pemilihnya waktu itu bahwa ini lo calonnya itu begini gitu. Tapi dia terpilih lagi untuk kali periode kedua. Jadi meskipun Anda terbitkan investigasi itu, Dia tetap terpilih. dia tetap terpilih Iya, gitu ya. karena memang dia cukup kuat di sana. Ya. Tapi kan kita memberikan semacam sudut pandang yang berbeda saja tentang Remigo. Jadi waktu itu saya juga sempat disukan bahwa saya ini di hire Oleh atau kompetitor mungkin. oleh kompetitor, oleh orang yang gak senang sama dia ya. Cuman kan teman-teman waktu ikut dengan saya tuh Haris Muda tuh jadi saksi hidup lah bahwa saya benar-benar melakukan liputan investigasi waktu itu. Oke. Karena waktu itu saya sempat ditawarin something. Oh, ditawarin something dan Anda terima. Kalau terima nggak cerita dong. Anda tidak terima ya. Iya, Oke. iya. Setelah itu meskipun liputan investigasi itu terbit dan bupati ketika itu terpilih kembali sebagai incumbent kemudian terpilih lagi. Nah, pada akhirnya kita dapat informasi bahwa bupati yang Anda investigasi itu, Bung, itu malah tersangkut kasus dan Iya, ya dua atau 3 tahun kemudian 2 tahun kemudian dia benar-benar berurusan sama KPK. dia benar-benar berusaha sama KPK yang benar gitu ya. KPK yang benernya gitu. Jadi ya itu sebuah hipotesa yang sering dibilang-bilang orang juga, sebuah kesimpulan bahwa dia ditangkap gara-gara liputan saya misalnya. Ya sebenarnya saya nggak tahu juga kan. Nggak tahu apakah Apakah ada itu kaitannya apa enggak. Tapi yang jelas ya hari ini dia berurusan dengan KPK. Artinya apa yang Anda tuduhkan dalam tanda kutip itu ada. Iya mungkin ya. ya. Tapi kan kita nggak bisa langsung menarik kesimpulan Iya. itu karena harus butuh pembuktian. Nah rata-rata memang kayak disebutin di investigasi yang kemarin-kemarin itu memang beberapa setelah liputan itu terbit, beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian tuh ada masalah kayak misalnya komisionernya dipecat, ketua KPU-nya ditegur. Iya. Jadi Artinya sebenarnya cara kepuasan Anda sebagai seorang investigator dengan validnya data atau tidak itu sebenarnya tetap terjawab gitu ya. iya. Tidak sembarang tuduh juga gitu. Iya. Misalnya Anda
menginvestigasi pemilu Deli Serdang, kemudian ada terungkap gitu ya. Meskipun kita tidak tahu Nggak apa tahu afiliasinya apakah itu ya. ada afiliasinya apa enggak. Oke. Nah, ini memang satu yang ini ya, bahwa Anda memang benar-benar akhirnya membuat kerusuhan ya. Ya termasuk itu juga, saya nggak tahu apakah itu merusuh apa enggak ya. Karena yang saya tahu saya cuman Mengikuti ya idealisme. mengikuti alur investigasi itu begini-begini, saya kerjain semaksimal mungkin, saya ikuti rulesnya, aturan mainnya di Dewan Pers, Undang-Undang Pers nomor 40, saya ikutin semua supaya Diikuti semua. ya supaya nggak terjerat kan. Artinya juga nggak sembarangan untuk melakukan investigasi itu. Nah, ini yang paling menarik dari seluruh cerita investigasi BR ini. Hampir apa nama tepatnya, apakah hampir jadi korban, hampir tewas, atau hampir apa, lebih tepatnya saya menceritakan ini agak ya saya serahkan lah kepada Bung BR. Yang mana nih? Yang kisah Anda investigasi Perdagangan manusia atau perdagangan manusia, ya, human trafficking. Human trafficking memang agak serem ya, karena sebenarnya sebelum turun ke lapangan itu kan kita udah mapping kondisi di lapangan itu seperti apa, yang dihadapi itu siapa. Harusnya tim harus sudah mempertimbangkan apakah liputan ini bisa berlanjut apa enggak Ya. Nah, waktu itu mentor saya siapa ya namanya tuh, lupa, ada orang Tempo juga tuh, Stepanus Pramono. Ke mentor Berikutnya mentor agak dalam tanda petik kejam. Anda bisa dibilang beruntung ya mendapatkan mentor-mentor yang luar biasa gitu ya. Bang Stepanus Pramono ini pernah mendapat penghargaan, dia jurnalisme perang. Jadi dia membuat liputan di Suriah. Dan saya dapat info dia disuruh pulang nggak mau. Padahal kondisinya mencekam. Tanggung katanya, belum masuk ke border, tapi dia pulang dapat penghargaan 50 juta. Wah, ya, penghargaan internasional luar biasa itu. Nah, oke. Nah, Anda Bung ini menginvestigasi human trafficking. Itu bagaimana ceritanya bisa? Itu kan kerjasama berbagai negara ya waktu itu ya, kalau saya nggak salah. Atau iya, kerjasama di 2 negara lah, Malaysia dan Indonesia. Awalnya sebenarnya liputan itu dimunculkan oleh masing-masing ya. Kayak saya misalnya di Medan. Di Medan itu kan kejadiannya ada di Johor tuh. Oh, di Johor. Ada di Johor, tempat penampungan NTT. Di Johor itu yang digerebek ya, atau? Iya, digerebek oleh pihak kepolisian. Setelah beberapa hari kemudian digerebek memang. Awalnya tuh ada pembantu rumah tangga yang dari NTT itu melarikan diri dari situ. Melarikan diri dari situ. Lalu kemudian ternyata dari teman dari Tempo juga menyoroti soal itu, di teman dari Tempo di NTT, Bang John Seo, itu kemudian menyoroti, dia rupanya ketemu di tengah. Gitu dia. Rupanya ini nyambung nih liputan di Medan sama di NTT, jadi kita disatuin jadi tim. Di tengah jalan nyambung dari Malaysia Kini. Gitu, MalaysiaKini.com media di Malaysia. Ya, MalaysiaKini.com. Nah, jadilah ketika itu kerjasama waktu itu kerjasama. Jadi Bang John Seo di NTT sampai Jakarta, lalu kemudian saya di Medan, Batam, harusnya ke Malaysia melalui jalur tikus. Nah, Bung kemudian tidak hanya di Medan ya ketika itu, bahkan mengikuti perjalanan kasus ini ya. Iya, kan itu Bang Stepanus Pramono itu mapping, dia bilang, "Ini kamu harus ke Batam untuk ikut perdagangan manusia via jalur tikus." Wah, gimana caranya nih, Bang? Oh, gampang, itu kayak dinunukan katanya. Ya, ini saya bilang nih ya. Sebenarnya nonton Bang Stepanus. Karena dia bilang itu kalau dinunukan katanya, itu tinggal setiap hari itu orang bolak-balik Malaysia nunukan. Hal yang normal kayak kapal normal gitu. Jadi nggak takut katanya, ya kan? Sebagai investigator muda, ya percaya dong kan dengan Bang Stepanus kan yang udah berpengalaman dan dia juga sudah pernah melakukan investigasi soal itu. Dia bilang, ya kamu membaur aja nanti sama nelayan-nelayan di situ ya. Pokoknya itu gampang ya. Gitu. Pokoknya itu nggak sesulit yang dibayangkan. Jadi ternyata waktu saya ke lokasi pas kejadian kapal TKI ilegal itu tenggelam di perairan Nongsa. Namanya Batam ke ini ya? Ya, Batam Malaysia. Jadi namanya perairannya Nongsa. Tenggelam dia. Meninggal hampir sekitar 90-an orang. Wow. Nah, gara-gara kasus itu kemudian ya para tekong itu
para orang yang para penjahat yang mengelola itu tiarap lah kan. Nah, makanya saya dapat kesulitan di situ. Seharusnya itu hal yang gampang, tapi Gampang karena ditemui karena persoalan peristiwa itu akhirnya jadi agak sulit. Berapa lama Anda di Batam untuk investigasi itu? Itu Hingga sekitar bisa masuk 9 hari juga tuh. ke jejaring. 9 hari saya dapat di hari 8 atau di hari ke-7 gitu kalau nggak salah. Hari ke-7. Jadi udah sempat mau nyerah juga waktu itu. Memang ini kerjaan yang ini ya. Iya, saya bolak-balik ke Batam Center ya, ngeliatin orang gitu kan. Berlalu lalang, saya menduga-duga ini kayaknya calo nih. Calo. Ini kayak tekong nih. Jadi saya Oh, kalau istilah di sana tekong ya, ya, istilahnya. istilahnya Calo yang tekong. membawa TKI ini. Iya. Nah. Jadi begitu saya udah mau hampir menyerah, saya duduk di depan Batam Center. Saya mau pulang waktu itu saya ditemenin sama Bang Julkarnain Murdep. Jadi Bang Julkarnain Murdep kerja, saya lakukan investigasi. Jadi saya kadang-kadang nginep lah di tempat dia gitu kan. Nah, jadi saya mau pulang ke tempatnya Bang Murdep, saya naik ojek. Nah, sama si tukang ojek inilah saya cerita. Dia nanya, kenapa kok lemes sekali bang katanya. Oh, saya mau Dewa penyelamat datang iya, ya. saya mau cari. Karena kalau kata filosofi mentor-mentor di Tempo, keberuntungan itu harus dijemput. Oke. Nah, jadi bukan ditunggu. Bukan ditunggu ya. Enggak. Jadi Dan tukang ojek ini yang membawa orang ini jadi kemudian nggak apa-apa nih panjang kali nih. Jam berapa ini udah? jam 11. Ya pokoknya singkat cerita nih dapatlah tekong, lalu kemudian ternyata nggak langsung berangkat, lalu diinapkan seperti layaknya seorang TKI yang mau nyebrang. Bung menyaru menjadi TKI. Iya, saya waktu itu disarankan untuk tidak menjadi TKI tapi orang yang mencari adik di Malaysia. Oh, jadi penyamarannya sedang mencari adik di Malaysia sehingga harus berangkat dengan jalur tikus tadi. Nah, Anda masuk ke penampungan. Masuk ke penampungan, Bang Basir namanya. Nah, selanjutnya dari penampungan itu ya udah 3 hari 3 malam diinapkan, kemudian karena saya melihat tidak ada tanda-tanda diberangkatkan, hampir mau diberangkatkan nggak jadi kayaknya kalau berdasarkan cerita-cerita teman-teman yang biasa berangkat itu bisa sampai 2-3 minggu lagi saya di situ. Sementara keadaan di situ ya gimana lah, penampungan TKI ya tidak manusiawi lah. Karena ada penyiksaan? Nggak ada penyiksaan sih teman. Kita dijaga sama orang yang rambutnya cepak ya, nggak tahu apakah itu aparat atau enggak, tapi perawakannya itu rambutnya cepak tegap ya. Kita nggak boleh keluar, sendal masukin ke dalam. Tempat tidur kita cuma 3x6 ya kalau nggak salah. Dan di situ isinya makin lama makin bertambah. Hari pertama 6, hari kedua 12, lalu 16, 18. Jadi kita susun gembung di dalam. Anda sempat mengambil foto di situ ya, Bung? Iya, hari pertama itu. Hari pertama saya ambil foto, kemudian karena memang tidak boleh diperbolehkan, kan saya punya 2 handphone, satu yang besar, satu yang kecil. Jadi handphone yang besar itu saya taruh di tas, yang kecil saya kasihkan sama yang kecil dikasih yang jaga. Yang jaga ya. Nah, setelah itu sudah berapa hari Anda di penampungan? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Lalu kemudian saya minta pulang dengan alasan orang tua membutuhkan saya. Singkat cerita bahwa saya pulang juga diinterogasi dulu. Diinterogasi? Saya diinterogasi sama orang yang berbadan cepak itu. Dia bilang bahwa kamu jangan macam-macam, gini segala macam. Ya untungnya saya punya bakat acting ya di teater O ya. Jadi belajar teater itu inilah ada kesempatannya. Jadi itu acting atau sebenarnya sudah memang takut atau bercampur ya. Jadi bagaimana caranya untuk selamat? Akhirnya mata saya berkaca-kaca menceritakan bagaimana adik saya fiktif nih ya. Akhirnya si yang mengintimidasi saya itu, menjaga saya itu luluh. Bahkan dia nanti kalau mau balik lagi hubungi saya aja, saya kasih diskon. Jadi nggak perlu pakai si tekong tadi, langsung aja ke pusat gitu. Sampai begitu gitu kan. Tapi sempat diberangkatkan kan? Enggak sempat. Atau sempat mau berlayar di tengah itu, kemudian balik lagi dia. Karena kan kondisinya waktu itu belum kondusif. Jadi koordinasi antara pihak di Batam dengan yang pihak di Malaysia sana itu kan maju mundur terus. Boleh berangkat, nggak boleh. Boleh berangkat, nggak boleh. Karena terus kan yang di dalam penampungan itu kan ternyata udah berhari-hari gitu. Dia
di penampungan di kota, lalu kemudian di penampungan yang terakhir ini kan seharusnya langsung berangkat. Nah dia protes. Protes ya. Kenapa dia nggak berangkat ya? Jadi kayak semacam ya sandiwara lah Sandiwara. mereka untuk kayak mau berangkat nih ya nggak jadi, mau berangkat nih nggak jadi. Nah jadi ngelihat kondisi yang seperti itu akhirnya saya memutuskan untuk tarik mundur. Tarik mundur. Tarik Dan mundur. akhirnya Bung bisa keluar selamat dari penampungan itu selamat dengan dari berbagai penampungan. drama. Dengan berbagai drama, dengan berbagai ya nanti dibuat bukunya nanti bisa lah dibeli lah itu bukunya. Ya karena Iya, terus ya udah akhirnya keluar. keluar. Nah, Anda membuat laporan. Buat laporan Bang John Seo bikin laporan. Bang ditutup. Bang siapa lagi? Dari Malaysia kini Bang Stefanus turun langsung konfirmasi ke pihak yang menampung para TKI itu. Nah itu Bang Stefanus saya dengar juga ceritanya lebih ekstrim lagi karena dia sempat disandra lah. Tapi kalau sama orang Tempo itu udah biasa ya. Kalau sama para investigator profesional itu udah hal yang biasa. Ya. Diancam bunuh, diancamnya sama mereka itu udah kayak makanan sehari-hari lah. Cuman kan saya yang masih baru ini kan terkejut-kejut batin lah kan. Dan trauma. Agak trauma juga. Sempat gitu, trauma kan. ya? Sempat trauma karena memang itu kayaknya itu misi yang agak nyeleneh yang saya pernah lakukan gitu. Masuk langsung ke sistem yang nggak tahu gimana gambarannya jauh pula dari kota Medan gitu kan. Seorang diri. Nah, biasanya selama ini kan berdua. Ada tim ya. Ada feature namanya. Ada teman yang dampingin gitu kan. Kalau sekarang benar-benar sendiri kan. Sendiri, Jadi sebatang ya. kacau lah itu pokoknya. Nah, setelah itu Anda buat laporan. Apa Hasil dari investigasi itu? Dampaknya apa? Seberapa ledakan investigasi? Dampaknya waktu itu sarang walet yang di sini jadi buron. Yang di Medan enggak penampungan di sini PT yang menampung di sini tuh orangnya jadi buron. Sampai sekarang saya nggak tahu ketangkap apa enggak. Terus bubar. Jadi nggak ada lagi jalur tikus itu bubar. Enggak, dari penampungan NTT yang di sini tuh udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada, baru kemudian beberapa korban yang masih stay di Medan itu ditampung sama perkumpulan orang itu, perkumpulan Teo Rosa tuh ada di Simalingkar kalau nggak salah. Jadi ditampung sama mereka, lalu kemudian di Malaysianya itu pabrik yang menampung para TKI asal NTT itu digerebek oleh pemerintah Malaysia. Polisinya datang, lalu kemudian kayaknya beroperasi lagi tapi dengan gajinya diangkat gitu. Secara lebih legal. Gitu. Ya. Jadi ya karena dampaknya cukup baik, kemudian mendapatkan penghargaan. Yang investigasi itu mendapatkan penghargaan di SOPA Awards. SOPA Award ini? Iya, SOPA Awards 2018. Itu internasional 2018 apa 2019 ya? Itu SOPA Award internasional ya? Iya, internasional. Dan Anda berangkatlah ke... Enggak. Perwakilan aja. Okay. Ya investigasi ini kan tim ya. Jadi karena memang sifatnya adalah tim kolektif gitu, nggak bisa dikerjain sendiri. Jadi memang penghargaan itu untuk kolektif. Nah, ini yang terakhir singkat Bu. Anda sampai ke Cina untuk investigasi. Ngapain? Ke Cina liputan investigasi kapal ikan ya. Kapal ikan. Jadi sebelum investigasi perdagangan manusia, investigasi kapal ikan dulu sebenarnya. Kapal ikan yang waktu itu ditengarai melanggar aturan Indonesia lah. Jadi ya intinya begitulah ya. Jadi bermasalah lalu kemudian mencari keberadaan kapal ikan. Jadi saya bawa daftar nama kapal ikan yang diduga berondok di sana. Sembunyilah di sana gitu. Dia cuman modal selembar kertas. Jadi kan dulu kalau ingat ada kapal yang ditangkap tuh, kapal segede sepak bola yang transmitternya mati, lalu kemudian ditahan sama Menteri KKP. Nah itu ternyata milik salah satu pengusaha. Yang Anda investigasi? Iya. Pengusaha. Tidak boleh disebut. Oh nggak boleh disebut. Bahaya ya, bisa datang langsung dia ke sini. Boleh aja disebut sebenarnya, tapi kan sampai sejauh ini kan belum terbukti ya. Iya. Ya pokoknya sebenarnya itu bisa dibaca juga sih. Bisa dibaca juga di majalah Tempo itu, di arsip majalah tempo.com kalau nggak salah. Judulnya? Saya lupa. Oke, nanti mungkin bisa dicari bisa. Oke, nah itu Anda sampai ke Cina kan waktu itu? Cina. Sampai berangkat ke Cina untuk memantau kapal ini.
Ya, tujuannya adalah pertama mengkonfirmasi alamat itu. Jadi alamat Untuk mengkonfirmasi Iya. alamat saja, harus Bung ke Cina. harus ke Iya. Cina. Jadi bener nggak nih gitu kan kerjasama ini? Karena kan kapalnya besar sekali gitu. Jadi kalau ngangkut hasil laut Indonesia itu sampai berpuluh-puluh beratus-ratus ton gitu. Jadi ya dari segi kerugian yang dialami oleh Indonesia itu cukup rugi lah. Cukup Karena besar ya. ya diambil lalu kemudian dibawa lagi ke negara mereka gitu. Bukan di sini dimakan. Berarti ini bisa disebut illegal fishing atau? Iya, illegal fishing lah. Illegal fishing ya yang ada. Lebih kepada kesana lah kan. Jadi mengkonfirmasi, jadi cuman berbekal alamat Fujian gitu ujungnya. Saya lupa depannya tuh kan nama gedung, baru kemudian belakangnya Fujian. Nah, Fujian ya tulisannya. Jadi Fujian. Waktu itu saya nggak tahu lah Cina itu seperti apa kan. Jadi Negeri Tiongkok, negeri Cina ini nggak tahu ya, belum ngerti pernah ya. Boro-boro kan. Iya. Tiongkok. Paling jauh kemarin ke Malaysia aja. Itu pun gratis gara-gara dibawa sama anak teater Iya, untuk pertama kali dan keluar negeri gitu. Anda keluar negeri ke Tiongkok untuk investigasi. Itu investigasi gitu Dan kan. tidak Jadi, sempat menimbulkan keributan di sana. ya sebelum berangkat itu sebenarnya saya nggak. Jadi kan investigasi ini ada 3 tempat. Kan saya dibilang ada 3 orang ya, dari kompas.com, dari RRI, sama dari analisa. Yang 2 ini lebih senior dari saya waktu itu. Jadi waktu ada temuan di Tual, yang dari Kompas berangkat ke Tual. Tual Maluku ya? Ya, Tual Maluku. Lalu kemudian ada temuan di Filipina yang RRI. dari RRI berangkat. Kemudian saya cuma supply data di kantor Tempo itu. Jadi baca buku, ini kapal PT ini. Jadi kayak memang kayak detektif Conan tuh kan. Bang Mustafa Silalahi, Bang Filipus Parera itu buat ini kaitannya ke sini. Nah, ditemukanlah ke Cina waktu itu. Dan Anda lah yang Nggak ada lagi gitu kan. tidak ada lagi. Nah, orang Tempo, teman-teman Tempo waktu itu nggak bisa dampingin karena keterbatasan budget. Kalau pihak PPMN mau memberangkatkan 2 over budget. Jadi satu lah ya. Jadi 1. Dan Anda lah Dan yang saya lah. Dibilang Bang Filipus, kau anak Medan berani kau ke Medan? Oh, berani lah. Kan gitu dia. cuma modal kau anak Medan. Iya kan, Anak Medan selalu begitu selalu kan? gitu, selalu di challenge Di kan. challenge untuk ini ya. Bahasa Karena Inggris gimana? Rata-rata air lah. Gitu. Akhirnya dengan segala hal ya kita mapping lagi. Saya ketemu namanya Ihya Ulumuddin, seorang mahasiswa di sana yang mau nemenin. Dan ini bisa disebut namanya, nggak ada masalah ya. Gak apa-apa sih. Nanti iya. dideportasi lagi nggak ya? Oh enggak, dia udah di sini Oh, dah. udah di sini, udah di sini. Udah sukses dah. Udah aman ya. Udah aman Oke. dah. Nah, Anda Udah tamat berbekal dah. itulah. Berbekal Untuk itulah mahasiswa ya. 9 hari saya ke Fuji. Saya pikir Cinanya kan di Beijing gitu kan. Ternyata nggak ini rupanya saya- nih. Ya kalau kita di Belawan lah kan, Belawan. Medan Utara kan ya gimana lah, negara nelayan lah. Iya. Ya di situ gitu. Jadi, Pesisir ya? Pesisir, makan juga susah. Bukan pesisir sih, dia Laut Cina Selatan lah kan. Ya itulah saya alami gitu, tidur di pelabuhan, makan juga bingung. Itu musim dingin ya? Musim dingin -5 derajat. Minus 5 derajat. Anda dari Medan. Dari Medan bawa jaket tipis ya. Memang udah diingetin si Ihya, di sini dingin kan. Saya kira dinginnya kayak di Karo ya, Brastagi ya, seberapa dingin lah gitu. Rupanya sampai sana dingin sekali. Minus 5 derajat. Oke. -5 derajat. Nah, perjalanan ini pun tentu tidak mudah ya. Ya. Banyak kesulitan dan ini menuntut mental yang kuat Oh ya, mentalnya untuk kuat. menjadi seorang jurnalis investigator. Tetapi kan ya bagi teman-teman yang menonton tayangan ini jika punya motivasi untuk menjadi jurnalis investigasi atau investigator, ya dari gambaran cerita ini bisa dapat bayangan akan seperti apa. Iya, pekerja-pekerja kuncinya ini. sih sebenarnya kita harus bergerak itu jangan sendiri, harus tim, Tim, ya. supaya kita aman. Jadi memang itulah hebatnya mentoring, terus kemudian ada perkumpulannya itu kita kan dipantau. Iya. Ini satu titiknya di mana, jadi terus kontinuitas. Terus kemudian kan kita dibekali dengan budget yang lumayan, Iya. sehingga kita nggak khawatir, Cukup ya, cukup lah. Kita mau berspekulasi ini itu ya nggak khawatir gitu Sehingga kan. fokus kita tetap Ke persoalan investigasi yang dilakukan. Nah, itulah kenapa kemudian investigasi ini menjadi sangat rumit, khususnya dilakukan di media-media lokal lah, katakan. karena Gitu. ada konsekuensi Karena memang pembiayaan. ada pembiayaan yang kadang-kadang itu bisa di luar budget gitu kan, besar gitu, sangat besar. Lalu kemudian risiko juga. Tiba-tiba Anda harus berangkat ke Cina lagi. Harus gitu. ya, pengalaman yang saya ini kan nggak ada apa-apanya ternyata. Saya pikir tuh udah hebat gitu kan. Tapi bagi para investigator yang sudah malang melintang di dunia investigasi itu, ya ini ya memang mungkin cukup
menggetarkan lah, tapi tidak sampai pada level yang wah gitu. Karena memang kalau waktu terakhir saya ikut konferensi di Korea itu, para jurnalis investigasi berkumpul di sana, itu lebih ngeri-ngeri lagi. Ngeri gitu. lagi ya, pengalaman-pengalaman. Sampai harus melakukan investigasi itu 2 tahun. Keliling dari Afrika, Asia, Eropa khusus untuk men-tracking penjualan gading gajah. Nah, itu sampai 2 tahun gitu kan. Artinya 2 tahun dia bisa kok fokus di situ Iya, ya, bisa tanpa fokus. memikirkan bayar kontrakan. dan Iya, segala macam. nggak mikirin anak gitu kan, nggak ada dia. Oke. Baik, Bung. Pengalaman ini pasti sangat berharga ya. Iya. Nah, yang terakhir nih, Bung, closingnya. Terakhir terus dari tadi nih. Ini closing. Closing Tadi yang- terakhir sekarang Ini, closing ya. Tadi Oke. pertanyaan terakhir, ini closing. Nah, gitu kan. Ya. Closingnya, Bung. Silakan singkat saja, Bung. Apa yang dengan pengalaman sebagai seorang jurnalis investigator, kemudian melihat fakta-fakta yang selama ini diinvestigasi, melihat kondisi jurnalis kita, dunia media kita saat ini ya di Kota Medan, apa yang mau Bung sampaikan? Ya, apa ya? Berat kali closing statement ini. Ya harus berat, harus berat karena kita tadi ringan. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya ini aja sih. Untuk itu kan semua pilihan ya. Anda mau jadi ketika Anda menjadi seseorang itu kan semua pilihan. Ini kayak Roman Kopi berkecimpung di dunia bisnis kopi, pilihannya mau jadi yang bagaimana? Abang milih yang sebagai kaki lima, gerobak gitu kan. Nah, begitu juga di dunia wartawan gitu. Kita mau jadi wartawan itu wartawan yang seperti apa? Iya. Terus kita mau dikenang itu yang mau bagaimana? Nah, kebetulan saya memilih jalan menjadi wartawan investigasi gitu. Nah, ketika jalan itu sudah saya mulai, saya harus konsisten dan paling tidak mengakhirinya dengan kepala tegak gitu. Kalaupun mau mengakhiri Ada ada pencapaian yang saya bisa tularkan atau saya bisa ceritakan nanti kepada teman-teman sekitar untuk bisa memberikan semacam pengetahuan lah tentang investigasi. Nah itu sih sebenarnya. Ya memang untuk mencapai sesuatu itu, pilihan itu kan pasti selalu ada konsekuensinya kan. Ya, termasuk juga misalnya ketika saya investigative reporting, pasti saya harus sudah prepare dan menyadari bahwa apa yang akan saya lakukan ini adalah taruhannya barangkali yang paling tinggi adalah nyawa. Kalau misalnya dua sih sebenarnya kalau di investigasi. Yang pertama itu kalau ditawarin, kalau pertama dirangkul. Kalau dirangkul nggak bisa dihilangkan. Dirangkul itu ya misalnya ditawarin jabatan, uang, diiming-imingi. Tapi kalau hal-hal duniawi ditolak, salah satunya adalah hilangkan. Nah, kalau kita punya keluarga itu lebih fatal lagi. Makanya kenapa juga investigasi di media lokal juga menjadi tidak berkembang dengan baik, karena pertama jaringannya masih lokal. Belum bisa misalnya sampai ke pusat ngebantu. Nah, beruntungnya saya tuh punya jaringan sampai di pusat. Jadi kalau teman-teman kita mau bikin investigasi misalnya di Kota Medan, nah itu siapa yang membackup untuk keselamatan? Kalau ada apa-apa siapa yang berdiri paling depan? Sebaiknya berarti berjejaring ya? Iya, sebaiknya memang berjejaring. Makanya ada istilahnya jaring tuh, Jaringan Investigasi Indonesia, jaring.com. Nah, Oke, boleh diakses bagi bisa yang ini, diakses bisa juga. diakses. Jaring. Ya. Nah, jadi memang khusus untuk memberikan advokasi, memberikan advice sama orang-orang yang berkecimpung di dunia investigasi. Nah itu yang membuat investigasi di media lokal menjadi, dan pemahaman para pemilik media hari ini juga kan tidak sampai ke sana, karena itu tadi pengeluarannya begitu besar. Apakah bisa membuat pemasukan yang besar juga? Nah itu kan belum tentu. Padahal strategi investigasi ini juga menjadi sangat penting yang di era saat ini untuk banyak kasus-kasus yang hari ini kita ini kan sebagai upaya kedua ya. Iya. Selain penegakan hukum juga ada kontrol dari jurnalis untuk mengungkap kasus-kasus yang selama ini tidak terungkap ya. Idealnya begitu. Sama seperti kasus yang ya kita lihat lah ada macam-macam di tanah air kita saat ini. Mungkin itu ya Bung. Terima kasih banyak Bung. Iya. Sudah mau mampir di Roman Kopi di Tapi kayaknya ada beberapa part yang barangkali bisa disensor aja kali ya. Saya tidak bisa menjanjikan. Ini ruang redaksi harus bebas dari intervensi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Bambang Rianto, Bung BR. Terima kasih juga lah ya. Seorang teman baik yang mau datang berkunjung untuk ngobrol. Baik teman-teman, ngobrol pikiran sampai kita di akhir bincang-bincang.
tentang jurnalisme investigasi. Ternyata ada di Kota Medan itu ada orang-orang yang punya ketertarikan, punya antusiasme terhadap jurnalisme investigasi. Semoga tayangan ini bisa menjadi inspirasi dan membahagiakan. Tetap ngopi, tetap tonton ngobrol pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ngaji aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.